warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erin Yanwar. Saya dari kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar tentang sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Berdakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Untuk menunjang tugas UTS mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen Dr. Randes Haji Ibu Nurlaila MAG. Oke, anak-anak, sebelum lanjut ke materi yang akan Ibu sampaikan baru, nah, ada yang ingat nggak? Ibu mau nanya nih, ada yang ingat nggak materi yang sebelumnya itu tentang apa? Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin. Baik teman-teman, untuk memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Ya, selesai. Oke, anak-anak, sebelum lanjut ke materi yang akan Ibu sampaikan baru, nah, ada yang ingat nggak? Ibu mau nanya nih, ada yang ingat nggak materi yang sebelumnya itu tentang apa? Oke, sekarang karena minggu kemarin kita belajar tentang dakwah sembunyi-sembunyi, ada yang tahu sekarang kita materinya belajar tentang apa? Dakwah secara terang-terangan, Bu. Ya, betul, mesti secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan itu selama 7 tahun. Nabi Muhammad SAW itu berdakwah selama 7 tahun. Nah, awal mula Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan itu, beliau memanggil dan mendatangkan kawan-kawannya yaitu Bani Hashim, kemudian Bani Al-Muthalib bin Abu Manaf, kemudian 45 orang kawan-kawannya. Namun saat Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy itu iri. Jadi kayak ini aja nggak suka ada agama baru yang Rasulullah bawa. Kemudian beralihlah banyak orang tuh yang menjadi mu'alaf setelah Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan. Selain nih, suku Quraisy selain tidak suka iri terhadap Nabi Muhammad yang membawa agama baru yaitu agama Islam melalui dakwahnya yang secara terang-terangan, suku Quraisy ini mengecam Allah dan mengajak permusuhan, pertengkaran antara Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Akan tetapi Allah SWT melindungi Nabi Muhammad melalui jasa pamannya, yaitu siapa ya? Ada yang tahu namanya? Abu Thalib apa Abu Muthalib ya, Bu? Lupa. Ayo, siapa? Tidak tahu. Abu Thalib deh. Ya benar, Abu Thalib. Ya.
Kemudian ada beberapa sahabatnya juga nih yang memiliki keluarga, dilindungi dan terhindar dari teror kaum Quraisy. Sayangnya sahabat Nabi itu tidak semuanya itu mempunyai keluarga. Akan tetapi sahabat Nabi tidak semuanya itu memiliki keluarga. Jadi ada beberapa yang terkena siksaan dari kaum Quraisy. Seperti sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Nah, dia itu tidak mempunyai keluarga yang disiksa oleh kaum Quraisy. Nah, karena setiap melewati kaum Quraisy, maka Ammar bin Yasir itu disiksa sangat kejam. Selain itu ada lagi sahabat Nabi yang disiksa, yaitu Bilal bin Rabah. Tahu nggak kenapa Bilal bin Rabah itu disiksa? Karena saat itu Bilal tidak mau keluar dari Islam. Ya, betul. Dari mana dia itu? Padahal ibu baru menjelasin. Pernah baca itu. Oh, bagus. Nah, kalian harus banyak-banyak nih belajar membaca tentang sejarah. Gak harus dari ibu aja, kalian juga bisa dari ibu supaya pengulasan materinya bisa disampaikan. Nah, baik, untuk memperkuat nih materi yang kita pelajari hari ini, ibu akan sajikan sedikit video ya, yang durasinya ya lumayan sedikit ya, semoga kalian bisa memahami video tersebut. 3 tahun sudah, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang yang mempelopori kebencian terhadap Rasulullah adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Hinaan dan fitnah harus diterima oleh Nabi Muhammad di awal masa dakwah. Nabi Muhammad SAW telah memiliki kurang lebih 45 orang pengikut sampai saat ini, yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyembunyikan keislamannya. Tujuannya sebagai perlindungan dari serangan kaum musyrikin yang mulai terusik dengan dakwah Islam. Kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menampakkan dakwahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada sebuah jamuan makan, Nabi Muhammad mengundang keluarga dari pihak ayahnya, yaitu beberapa orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Abu Lahab hadir di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai keluarga dari ayahku, kakekku, serta keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Seperti kabar yang telah kalian dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku menjadi seorang rasul dan nabi terakhir di muka bumi ini. Aku diutus kepada kalian semua, kaum yang hidup sezaman denganku dan keturunannya, untuk lebih dekat dengan agama Islam yang esa, hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada perantara berhala-berhala atau... Hai Muhammad, berhentilah. Aku bosan mendengar ocehanmu itu. Sebagian besar orang di sini sudah tahu bahwa ajaranmu bertentangan dengan ajaran ayah dan nenek moyang kamu. Sadarlah, wahai Muhammad, para pengikutmu tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan seluruh bangsa Arab. Namun, jika engkau tetap seperti ini, aku pastikan suku-suku Quraisy dan bangsa Arab akan bergerak memusuhimu. Rasulullah tidak membalas perkataan Abu Lahab. Beliau memilih diam dan menjaga lisannya, bahkan ketika sedang marah. Rasulullah sadar bahwa akan ada orang yang tidak suka dengan ajaran yang beliau bawa. Wahai semuanya, mari kita sudahi dulu pembicaraan ini. Silakan menikmati hidangan yang telah disajikan. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad tidak menyerah untuk tetap menyerukan dakwah Islam. Sampai seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Muhammad, apakah semua yang engkau katakan itu benar?" Sesungguhnya, seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri.
Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur dan dibangkitkan sebagaimana kalian bangkit dari tidur dan akan dimintai pertanggungjawaban. Abu Thalib yang hadir dalam pertemuan tersebut mendukung dakwah keponakannya. Aku senang dengan nasihat dan mempercayai perkataanmu. Wahai Muhammad, teruskan dakwahmu. Demi Allah, aku akan melindungi dan membelamu. Tetapi aku tidak akan meninggalkan ajaran Abdul Muthalib. Ini benar-benar merupakan aib yang besar bagi keluarga kita. Hentikan dia sebelum orang-orang termakan oleh kesesatannya. Demi Allah, selama kita masih hidup, kita akan membela Muhammad. Abu Lahab geram melihat keputusan dari saudaranya. Ia tahu bahwa Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad karena mengasuhnya sejak kecil. Abu Lahab sadar bahwa ia tidak bisa menyerang Muhammad di depan Abu Thalib karena Abu Thalib adalah tokoh yang terpandang dan dihormati oleh para penduduk Mekah. Untuk saat ini, aku harus bergerak dengan kedua kakiku sendiri. Suatu hari, Nabi Muhammad naik ke puncak Bukit Sofa dan berbicara di depan sekumpulan orang. Sebagaimana turun ayat Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu ucapan dusta. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang Rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Abu Lahab yang ikut berkumpul di antara orang-orang merasa panas mendengar perkataan keponakannya. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah engkau selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah dan pada saat itu turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Beberapa orang dari pemuka kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk mengadu. Wahai Abu Thalib, keponakanmu telah mencaci maki berhala-berhala dan nenek moyang kami. Tolong hentikan dia atau biarkan kami turun tangan sendiri. Engkau juga sebenarnya tidak sependapat dengannya, bukan? Kami telah mendengar semuanya. Maafkan aku, wahai saudaraku. Aku tidak bisa membantu kalian. Aku tetap akan melindunginya, apapun yang terjadi. Muhammad telah aku anggap sebagai anakku sendiri. Musim haji yang ditunggu-tunggu semua orang telah tiba. Kaum musyrikin telah bersiap melancarkan aksinya. Mereka duduk-duduk di pinggir jalan untuk menghasut para pengunjung Ka'bah yang datang. Tentunya Abu Lahab adalah biang pelopor dari peristiwa ini. Jika nanti engkau bertemu dengan Muhammad, jangan menggubris perkataannya. Dia itu pendusta dan tidak waras pikirannya. Dia juga pintar sekali membuat syair. Kata-katanya sangat indah sampai-sampai engkau melupakan Tuhan berhala. Jadi berhati-hatilah jika bertemu dengannya. Ingat, tujuanmu datang ke Mekah untuk beribadah. Ya. Kami akan berhati-hati dengan orang yang bernama Muhammad. Sedangkan Rasulullah mendatangi para pengunjung Ka'bah di tempat-tempat yang biasa mereka datangi, seperti di Pasar Uqadz, Majjana, dan Zilmajas, untuk mengajak mereka masuk Islam. Setelah kepulangan para pengunjung Ka'bah, kini nama Muhammad terkenal ke seluruh penjuru Arab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang duduk di pinggir jalan dan menghasut para pengunjung Ka'bah tempo hari adalah ulah dari Abu Lahab. Abu Lahab tidak kehabisan akal untuk memusuhi Muhammad, termasuk istri dan anak-anaknya juga ikut membenci Muhammad dengan hinaan dan cacian kasar. Hal itu dilakukan untuk melemahkan kekuatan mental beliau. Dasar kau orang gila. Hai semuanya, Muhammad benar-benar telah hilang akal. Muhammad adalah ahli sihir dan pendusta. Al-Quran yang dibacakannya adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Ya Allah, apakah semua ini ujian yang harus hamba lewati? Sebenarnya setiap mereka mengejek atau mencaci, hamba merasa sakit hati, walaupun hamba tahu perkataan mereka tidak benar. Sekarang ini, hamba meminta kepadamu agar membukakan pintu hati mereka untuk menerima agama Islam. Ya Allah, yang Maha Kuat, berilah kekuatan untuk melewati semua ini. Astaghfirullahaladzim. Demikianlah sepenggal kisah dari penghinaan terhadap Rasulullah yang menyakitkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, sebaiknya kita tidak memaksakan seseorang untuk masuk Islam.
Namun kita diperbolehkan untuk mengajak dengan santun agar hati mereka tertarik dengan Islam. Dan kedua, hendaknya kita mencontoh kesabaran Rasulullah saat dihina atau direndahkan, tidak membalas dendam dan justru mendoakan mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Dari penanyaan video yang Ibu sajikan tadi, ada yang tahu kesimpulan dari video tersebut apa? Jadi kesimpulan video tadi itu bahwa Nabi Muhammad itu dakwah secara terang-terangan itu tidak mudah. Banyak banget hal dan rintangan yang menghadang untuk dakwah. Nah, faktor yang mendukung dan menolong Nabi Muhammad saat berdakwah secara terang-terangan itu yaitu pamannya, kemudian para sahabatnya. Dan itulah kesimpulan aslinya. Nah, semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ya melalui Ibu ataupun video yang Ibu tayangkan. Baik anak-anak, saatnya Ibu mengevaluasi materi yang tadi Ibu jelasin. Biar tahu nih kalian bisa nggak memahami materi yang disampaikan. Nah, ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad itu dakwah secara terang-terangan? Saya Bu, Ya, silakan Ibu. Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan itu karena Allah menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 itu terdapat perintah bahwa Allah SWT itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk menciarkan agama Islam secara terang-terangan, yang mana sebelumnya Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, applause dulu dong buat Adija. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapa saja yang ikut andil dalam dakwah Rasulullah secara terang-terangan? Paman Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi. Oke, betul. Ada yang tahu nggak sahabat Nabi yang disiksa oleh kaum Quraisy itu? Siapa? Ada 2 orang.